Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berempat dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi pada PPT kami ini, yaitu mengenai tentang cybersecurity pada industri 4.0. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Akmal Faris Akbar. Yang kedua ada Bimo Priyotomo, terus ada Fardi Babanat dan juga Merlin Rafrasia. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama tuh industri 4.0. Sebentar. Mulai. Industri 4.0 mengacu pada evolusi ekonomi teknis masa ini yang dikenal sebagai revolusi industri keempat. Memperkuat sistem industri Internet of Things terhadap ancaman dunia maya sangat penting untuk memberdayakan mesin ekonomi di masa depan. Cyber security dikenal sebagai keamanan yang diterapkan pada teknologi informasi yang berisi banyak teknik dan metode yang bertujuan untuk melindungi sistem dan perangkat lain yang ada pada suatu jaringan. Yang selanjutnya, apa sih itu cyber security? Cyber security adalah teknologi, proses, dan praktik yang dirancang untuk melindungi jaringan, komputer, program, dan data dari serangan, kerusakan, atau akses yang tidak sah. Cyber security juga disebut sebagai upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Cyber attack dalam operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Semua perusahaan yang bertransformasi dari data berbasis digital sangat dianjurkan untuk memperhatikan dan menggunakan cyber security dalam menyimpan, mengakses, dan mengambil informasi penting. Melindungi informasi dan data merupakan kebutuhan sebagian besar perusahaan dan instansi pemerintah di seluruh dunia, karena data merupakan aset berharga dari suatu perusahaan dan bisa menjadi masalah di kemudian hari apabila data tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bimo. Industrial Revolution, terobosan dalam produksi massal menentukan abad terakhir pertumbuhan ekonomi global, sebuah revolusi yang berlanjut hingga abad ini melalui perangkat industri yang semakin terhubung dan otomatis. Dengan jaringan industri 4.0 yang lebih luas, muncul dengan network yang lebih luas untuk diserang. Tanpa cyber security, industri 4.0 yang kokoh, perangkat manufaktur, dan perangkat pendukung lainnya dapat lumpuh. Lanjut. Perangkat industri dibuat agar tahan lama, mesin yang mahal, tidak praktis, dan mahal untuk diganti. Sementara keuntungan dari IoT jelas, inovasi ini sering digabungkan sedikit demi sedikit dalam manufaktur yang ada. Sambungan antara perangkat industri lama dan modern adalah target utama para peretas. Peralatan lama yang ditambah dengan konektivitas tidak memiliki kemampuan pemantauan pada perangkat yang diperlukan untuk memastikan keamanan jaringan IoT. Dikombinasikan dengan pencegahan downtime proaktif yang tidak ada, perangkat lama ini dapat berfungsi sebagai tempat yang ideal bagi penyerangan yang dapat menyebar ke seluruh jaringan. Lanjut. Gangguan sekecil apapun dalam rantai industri modern dapat mengganggu produksi dan menyebabkan kerugian. Cyber security untuk industri 4.0 membutuhkan perlindungan yang dipasang langsung ke dalam kode perangkat dan menawarkan visibilitas penuh ke dalam operasi setiap perangkat di jaringan. Apapun perlindungan yang kurang dari itu memberikan tingkat risiko yang tidak dapat diterima bagi mesin yang menggerakkan ekonomi global. Nah, selanjutnya ada jenis serangan cyber di era digital. Yang pertama itu ada denial of service, yang merupakan serangan memanipulasi sistem, jaringan, maupun aplikasi sehingga kinerjanya menjadi sangat berat dan menguras daya. Ketika sistem perusahaan terkena serangan tersebut, peretas biasanya akan menuntut uang tebusan kalau ingin mengembalikan ke kondisi semula. Lalu yang kedua ada malware dan virus, merupakan program jahat yang sengaja disusupkan. Biasanya tersebar melalui email, website mencurigakan, maupun perangkat keras yang dihubungkan ke dalam piranti sistem perusahaan. Virus yang masuk akan merusak data yang ada sesuai dengan tujuan pembuatannya. Ada yang sekedar menyembunyikan data, tetapi ada pula yang sampai merusak maupun menghapusnya. Selanjutnya ada botnet dan zombie.
merupakan serangan komputer yang terhubung ke jaringan tersentral. Efek botnet umum disebut sebagai zombie karena keberadaannya sudah di bawah kendali peretas. Botnet yang dibuat untuk mencuri data nantinya akan terus meningkatkan kemampuan enskripsinya sehingga sulit untuk dideteksi. Dan yang terakhir ada scareware, merupakan salah satu tipe tipuan scam yang biasa digunakan oleh penjahat siber untuk mengecoh pengguna perangkat karena bentuknya yang seperti pop-up peringatan dari sistem. Ketika sudah berhasil dijebak, pengguna biasanya diarahkan untuk melakukan tindakan tertentu yang ujung-ujungnya adalah penipuan. Nah, cyber security ini punya fungsi utama ya. Di era baru teknologi, semuanya tampak berbeda sehingga hal ini menyebabkan transformasi digital perusahaan. Inilah sebabnya mengapa 3 risiko utama muncul dan tujuan cyber security adalah untuk melindungi yang pertama, infeksi jaringan industri yang tidak disengaja yang disebabkan oleh staf saat menghubungkan drive yang terinfeksi atau memperbarui perangkat lunak yang ternyata adalah malware. Lalu yang kedua, cyber warfare yang dapat didefinisikan sebagai tindakan bertarget yang dimaksudkan untuk menyebabkan kerugian. Dan yang ketiga, orang dengan pengalaman profesional dalam sistem industri dapat menggunakan pengetahuan mereka untuk menipu perusahaan. Next. Nah, kriteria cyber security yang diperlukan itu kan cyber security untuk menjamin keamanan manufaktur pintar sambil menjaga fleksibilitas dan fungsionalitas. Jenis baru industri 4.0, solusi keamanan IoT harus diperkenalkan. Yang pertama kriterianya yaitu perlu mengurangi ancaman yang diketahui, mengidentifikasi dan beradaptasi dengan yang baru. Lalu yang kedua, perlu diintegrasikan dengan mulus dengan sistem operasi, proses pengembangan, dan perangkat keras apapun tanpa menambahkan perangkat keras tambahan. Yang ketiga, dapat melindungi komponen pihak ketiga dan bukan hanya kode sumber pabrikan, dan juga memastikan perangkat selalu terupdate. Yang keempat, ini harus efisien, bekerja dalam batasan komputasi dan energi perangkat. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Merlin. Nah, sekarang kriteria cyber security yang diperlukan selanjutnya. Ada dapat beroperasi secara real time untuk mencegah serangan baru dan lanjutan. Nah, terus dapat mengaktifkan pemantauan berkelanjutan dan visibilitas perangkat yang dikelola dan tidak dikelola. Selanjutnya ada harus sesuai dengan standar industri dan kompatibel dengan peraturan saat ini dan yang akan datang. Yang terakhir itu ada harus kompatibel untuk perangkat pasca pasar serta perangkat prapasar. Nah, ini ada konsep dasar cyber security. Ada 3 konsep dasar nih, disebut the triad. Nah, yang pertama itu ada confidentiality atau kerahasiaan, yaitu aturan yang membatasi akses informasi dengan cara mengambil langkah-langkah untuk membatasi informasi sensitif agar tidak bisa diakses oleh peretas dunia maya. Yang kedua itu ada integrity, yaitu memastikan bahwa datanya itu konsisten, akurat, dan dapat dipercaya selama periode tertentu. Nah, ini berarti bahwa data dalam transit tidak boleh diubah, tidak boleh dihapus, atau diakses secara ilegal. Nah, yang ketiga ada ketersediaan atau availability. Nah, yang ini itu mencakup keperluan seperti perangkat keras, lunak, jaringan, dan perangkat keamanan yang harus dipelihara nih dan ditingkatkan performanya. Selanjutnya ada elemen pokok cyber security, terdiri dari 7 elemen. Yang pertama itu ada dokumen security policy. Ini itu dokumen standar yang dijadikan acuan dalam menjalankan sebuah proses terkait keamanan informasi. Yang kedua ada information infrastructure, sebagai media yang berperan dalam kelangsungan operasi informasi meliputi hardware sama softwarenya. Yang ketiga ada perimeter defense, yaitu media yang berperan sebagai komponen pertahanan pada infrastruktur informasi, misalnya IDS, IPS, sama firewall. Yang keempat ada network monitoring system. Ini tuh merupakan media yang berperan untuk memonitor kelayakan, utilitas, dan performa
infrastruktur informasi. Yang kelima, ada sistem information and event management. Yang ini tuh merupakan media yang berperan untuk memonitor berbagai kejadian di jaringan nih, termasuk kejadian terkait dengan insiden keamanan atau cyber security-nya. Nah, yang keenam ada network security assessment, merupakan elemen cyber security yang berperan sebagai mekanisme kontrol dan memberikan measurement level keamanan informasi. Yang terakhir ada human research and security awareness. Nah, yang ini berkaitan dengan sumber daya manusia dan awareness-nya pada keamanan informasi. Jadi dari manusianya sendiri. Lanjut. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian juga informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.